diberkati. Tugas pelayan mulai tim puji-pujian sampai kepada firman-Mu. Dari semua pandangan untuk saling membangun. Terima kasih Tuhan hari ini kuasa Allah boleh terjadi dan menguasai hati dan pikiran kami semuanya. Semua yang hari diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Ya, Silakan. kita siap bersukacita sore ini. Ada sukacita, Amin. Bapak? Amin. Aku, Amin. ada sukacita? Ada berapa? sukacita sudah hadir. Ya, semua sukacita. Ada berapa sukacitanya? Boleh dihitung dulu? 200. Nggak kehitung. Tak terhingga. Tidak terhitung. Baik, mari kita bersukacita di dalam Tuhan. Ya, saya ajak nyanyi beberapa lagu ini, nyanyikan dengan ucapan syukur bersama Pak Pendeta Komingguan yang kembali dipulihkan Tuhan dan ada bersama-sama dengan kita kembali saat ini. Haleluya. Kita umat tebusannya dan kita juga telah ditebus dan diberikan jaminan hidup kekal dan hidup di dalam kasih anugerahnya. Amin. Kita nyanyikan pujian ini. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Oh, kami pahit kudusmu sebagai bukti karyamu, nyatakan kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami baik kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan kau besar dan hidup. Oh, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota besar. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Oh, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Amin. Saudara, di mana tempat mujizat yang diharapkan? Di mana mujizat Tuhan dinyatakan, saudara? Beberapa hari lalu Pak Komingguan ada di sana. Di rumah sakit, saudara, ada begitu banyak orang mengharapkan mujizat Tuhan. Bahkan ketika kita ada di sana dalam keadaan kondisi apapun,
kita tetap ada sebagai alat untuk mendatangkan mujizat Tuhan terjadi dimanapun. Sehingga di rumah sakit sesungguhnya, saudara, di sanalah orang-orang membutuhkan mujizat dan ingin melihat mujizat dari Tuhan. Ya, saya percaya bahwa sekalipun kita harus berobat di rumah sakit, tapi saya sangat percaya bahwa dimanapun kita berada, mujizat Allah dapat terjadi melalui hidup kita. Amin, Bapak Ibu. Katakan sekali lagi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Amin. Anggur baru tercurah penuhi umat-Nya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umat-Nya, nyata kuasakan. Semua terima kasih anugerahnya, Roh Kudus tercurah. Amin. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umat-Nya. Oh, Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihan-Nya. Katakan dengan senang hati kita, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa tak dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah penuhi umat-Nya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umat-Nya, nyata kuasa-Nya. Roh Kudus tercurah, Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umat-Nya. Semua kita nyanyikan. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihan-Nya. Semua kita katakan dengan iman, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah penuhi umat-Nya dengan sukacita.
nyata kuasanya, nyata kuasanya. Amin. Amin. Saya percaya sekali saudara, yang membawa kita dalam sukacita adalah hanya Roh Kudus Tuhan yang memampukan kita. Itu sebabnya sore ini saya ingin sekali kita bersama-sama mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Hari-hari ini saya terus diingatkan tentang bagaimana kita harus meninggikan nama Tuhan Yesus, mengagungkan Dia, dan terus mendeklarasikan Dialah Tuhan di atas segala Tuhan. Dialah Raja Damai, Dialah Gembala yang baik, Yesus Tuhan kita. Dan nyanyikan pujian ini dengan segenap hati kita, saudara. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan. Ya Tuhan, punya mula kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Segala yang di langit dan yang di bumi kepunyaan. Ya Yesus, kita katakan, ya Yesus, punya mula kebesaran dan kejayaan. Ya Yesus, punya mula kehormatan, kemakmuran, dan keagungan. Segala yang di langit dan yang di bumi kepunyaan. Hosana bagi Sang Raja, hosana di tempat yang maha tinggi, hosana, hosana, hosana bagimu Yesus Tuhan. Ya Yesus punya mula, ya Yesus punya mula kebesaran dan kejayaan. Ya Tuhan, punya mula kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Segala yang di langit dan yang di bumi kepunyaan. Kita sembah Dia, hosana bagi Sang Raja, hosana di tempat yang maha tinggi, hosana, hosana, hosana bagimu Yesus, hosana bagi Sang Raja, hosana di tempat yang maha tinggi, hosana, hosana, hosana bagimu, hosana bagimu
Tuhan di atas segala-galanya. Kami agungkan Engkau Tuhan, Yesus Tuhan. Oh, Yesus, Yesus Tuhan, yang namamu ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu, ku tinggikan, agungkan namamu selama-lamanya. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu, ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Namamu besar, namamu ajaib, namamu yang menyelamatkan ya Tuhan. Tidak ada nama lain di kolong langit ini yang di dalam namanya dapat menyelamatkan, memberikan kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kasih anugerah-Mu bagi kami. Terima kasih Engkau telah memilih kami sebagai umat-Mu, sebagai umat pilihan-Mu, umat tebusan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih kami dapat diberi kesempatan untuk memuji dan memuliakan Engkau. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, di dalam namamu yang kudus kami sudah mengucap syukur dalam pujian kami. Amin. Amin. Ya, silakan Ibu Grace Mahil. Selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Komingguan untuk kesempatan pada sore hari ini. Terima kasih Pak Dodi bahwa kita masuk ya dalam hadirat Tuhan. Terima kasih untuk pujian penyembahannya. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Bapak, inilah kami pada sore hari ini Bapak, keluarga besar Tuhan, family ministry. Kami mau Tuhan pada sore hari ini menerima kembali makanan bagi rohani kami. Firman-Mu Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kami, menjadi Tuhan yang menopang kehidupan kami. Tuhan Yesus, pada saat ini urapi Tuhan setiap kami, baik hamba yang bertugas maupun kami semua yang menerima firman pada sore hari ini. Telinga kami Tuhan urapi dan mampukan kami tidak hanya mendengar tetapi juga melakukannya. Urapi firman yang diberitakan dan kami percaya firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu hidup dan menghidupi, memberi kami semangat untuk kami terus memberitakan tentang kebenaran dan keselamatan yang hanya ada di dalam Kristus Tuhan kami. Haleluya. Amin.
Amin. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Pada sore hari ini saya bersyukur boleh memberitakan firman. Bapak Ibu, seringkali saya katakan saya kalau disuruh bawa firman, rasanya aduh, ketar-ketir dari jauh hari sebelumnya begitu dapat tugas, udah rasa takut itu rasa apa ya, dibilang takut ya bukan takut, tapi artinya keraguan-raguan, aduh bingung. Karena saya orang lapangan, saya katakan bahwa saya orang lapangan. Saya bukan orang yang berdiri di belakang mimbar, lalu bisa bawa firman. Apalagi di family ministry ini ya. Ini semua hamba-hamba Tuhan. Hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta ya, Pak Dodi. Hamba Tuhan dengan pendeta. Puji Tuhan. Ya, kalau saya boleh jadi saluran berkat pada sore hari ini. Biarlah Roh Kudus menguasai setiap kami, menguasai pemberitaan pada sore hari ini. Dan saya memilih tema, ada Injil kekuatan Allah. Itu dalam Roma 1 ayat 16. Waktu pertama saya mulai bertobat, ini ayat emas buat saya. Injil, ya dikatakan di situ dalam Roma 1. Ayatnya yang ke-16 mengatakan sebab aku mempunyai keyakinan, ya kita yakin keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Puji Tuhan. Saya cukup bangga ya waktu saya boleh menerima Tuhan Yesus, lalu saya percaya kepada firman-Nya, saya percaya pada Injil yang saya baca setiap hari. Ya memang kalau dikatakan mana kasih mula-mula, emang beda. Waktu pertama bertobat, waduh, yang nggak siang nggak malam baca firman terus. Kita ingin tahu bahkan buku-buku ataupun kita pasang itu ya, apa VCD itu tentang firman. Kita haus, kita ingin tahu lebih dalam. Dan saya cukup ya, bangga banget saya boleh Tuhan izinkan untuk percaya, karena nggak mudah untuk percaya ya. Saya seringkali beri kesaksian, saya melayani FKPPI khususnya ya, itu anak-anak muda, Forum Komunikasi Putra Putri ABRI, itu anak-anak muda, bahkan mereka banyak sekarang jadi caleg, yang mengajukan ini jadi caleg. Padahal orang Kristen, orang yang percaya, yang hari Minggu ke gereja. Tapi kalau kita katakan bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan, apa benar tuh Bu Grace? Apa Bu Grace yakin lah? Di sini dibilang keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah, nah untuk meyakinkan orang itu memang tidak mudah. Tetapi saya sangat percaya. Karena kalau kita baca ya dari Mazmur sebelum jauh dalam perjanjian lama, itu Tuhan sudah menyatakan diri bahwa Dia adalah juru selamat. Dia menyediakan keselamatan itu. Dan keselamatan itu tidak bisa diusahakan oleh kita dengan apapun juga. Seringkali orang katakan dengan berbuat baik, dengan banyak amal, ya kita bisa diselamatkan. Ternyata enggak tuh sama sekali itu. Seperti sampah, enggak ada perbuatan baik manusia yang bisa menyelamatkan atau membawa kita masuk dalam kerajaan surga, dalam rumah Bapa. Saya katakan hanya satu, ya, hanya melalui Injil. Yang berbicara tentang keselamatan itu adalah Injil. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan, gak bisa ditawar lagi. Di luar Injil gak ada yang
yang kasih promosi bisa selamat. Saya bicara dengan seorang ya dia hamba Tuhan sekarang, tapi waktu itu dia orang Banten dan dia terbuang dari keluarganya. Dia katakan dia tuh termasuk ustadz yang cukup besar yang memberitakan, tapi satu saat dia katakan ada rukun iman dari agama seberang. Dan harus percaya kepada iman, rukun iman ini salah satunya percaya kepada kitab-kitab ini ya, kitab-kitab suci. Dan salah satunya adalah Injil. Nah, dia bingung tuh di situ. Pas dia baca Injil, dikatakan bahwa jalan menuju ke rumah Bapa hanya melalui Kristus. Sedangkan di tempat dia nggak ada jaminan seperti itu. Dia mulai goyah di situ. Nabi yang terakhir, firman Tuhan katakan, akulah yang awal dan yang akhir. Jadi Tuhan Yesus, setelah Tuhan Yesus, nabi palsu. Dia mulai goyang tuh di situ. Dan akhirnya ya, dia pelajari Injil, dia menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Anak-anaknya semua jadi hamba Tuhan. Bahkan gembala-gembala sidang anak-anaknya. Dan ini satu keyakinan yang tidak mudah untuk kita katakan. Berita ini harus kita sampaikan. Ada banyak orang yang belum tahu bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Ada banyak orang nggak tahu. Orang Kristen juga masih ragu-ragu kok. Dia kan mati, Grace. Dia bangkit, sekarang dia di surga. Kita harus berbuat baik gitu, supaya bisa selamat. Emang dia pergi ke surga ngapain? Dia menyediakan tempat buat kita. Nggak benar katanya. Itu nggak baca firman. Aku pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagi kita. Bagi kamu. Itu janji Tuhan dalam Yohanes 14 itu ya. Tapi ternyata banyak orang Kristen yang nggak tahu. Kalau jalan keselamatan itu melalui Tuhan Yesus, mereka tahu. Banyak orang tahu. Ya, hanya Tuhan Yesus. Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kata Tuhan Yesus. Mereka tahu itu. Tapi mereka tidak yakin Yesus bisa ngomong seperti itu katanya. Tapi ada jalan lain dong. Ya, mungkin mereka pikir dengan berbuat baik, beramal atau apapun yang mereka buat. Tapi jelas Tuhan katakan bahwa dalam Yohanes 14 itu dikatakan bahwa hanya melalui Tuhan Yesus. Jadi melalui Injil, kekuatan apa yang dapat kita peroleh? Yaitu salah satunya. Salah satunya itu dikatakan membangkitkan iman kita. Dulu ada yang katakan lu jadi kalau kita percaya seperti itu sepertinya menjadi sombong seolah-olah yang lain nggak selamat yang nggak percaya Yesus. Emang seperti itu kan? Saya banyak di lapangan, Pak. Dan ketika kami melayani di lapangan, kami melayani ya dengan karunia-karunia ya. Pernah kami melayani itu di satu akademi itu ya, analis kimia, AKA. Mereka itu orang-orang otak ya. Analis kimia itu ilmu-ilmu pasti kan. Mereka bikin retret dan mereka undang kita dari karismatik, tim karismatik. Waktu kami berdoa, ada manifestasi sudah dikatakan oleh pendeta saya. Ini ada yang belajar yoga ini kayaknya Grace. Dan untuk mereka katanya mengosongkan diri. Yoga itu kan mengosongkan diri. Lalu mereka kayak orang bertapa. Waktu kita doakan khusus orang itu, kita diangkat dengan sebelah tangan saya dengan pendeta saya, diangkat. Tapi begitu kita bilang di dalam nama Yesus, kuasa ini dipatahkan, kita dibanting, dilepas, akhirnya kita jatuh.
Injil ini luar biasa. Bukan hanya ada kekuatan, tapi ada kuasa. Tadi kita dengar Pak Dodi katakan di rumah sakit banyak orang nunggu mujizat. Saya kadang-kadang dibuat bingung, mujizat atau tunggu jawaban doa. Ada orang bilang, Tuhan sembuhkan saya dari sakit penyakit saya. Tuhan jawab, Tuhan sembuh. Waduh, dia Grace, mujizat terjadi. Saya sembuh. Mujizat. Kamu berdoa? Berdoa. Yaitu jawaban doa. Tuhan mendengar doa-doa kita. Dia akan menjawab doa kita. Doa orang benar, besar kuasanya. Masukin itu es. Air dalam kulkas. Lalu kita berdoa. Supaya air itu berubah jadi es. Itu orang goblok namanya. Udah pasti air kalau masukin dalam situ kan keluarnya es dong. Saya masih bingung, nanti juga ada waktunya Pak Pendeta Dodi. Mujizat dengan jawaban doa. Orang gampang. Kemarin itu ada salah satu dari jemaat kami, dia jualan, dagang. Di Bogor itu hujan besar. Pohon tumbang. Dia lihat pohon itu di pinggir kebun raya itu ya. Pohonnya besar-besar. Itu udah mulai bergerak, jatuh. Dan bukan jatuh ke arah yang sebelah-sebelah itu ada banyak orang dagang yang bukan beragama Kristen. Dia bilang, kenapa pohonnya jatuhnya? Kau kayaknya mengarah ke dia. Lalu dia ajak, ayo semua berdoa supaya tidak terkena bencana itu. Dan memang hancur. Gedung yang itu hancur. Ya, pohon itu memang rubuh. Dia punya kedai dagang juga hancur. Dan dia katakan mujizat, Grace. Saya katakan itu imanmu. Kamu berdoa, kamu iman dan Tuhan jawab. Harusnya kamu senang. Kok mujizat? Itu jawaban doa. Kalau saya berdoa lalu Tuhan jawab, luar biasa. Saya suka cita. Pak Pendeta Komingguan banyak yang berdoa minta supaya Pak Pendeta sembuh. Bukan hanya mengharapkan mujizat, Pak. Kita ingin Tuhan. Keinginan kita Tuhan jawab doa-doa dari family ministry untuk Bapak Gembala. Karena dalam Injil ini iman kita dikuatkan. Kita percaya pasti. Kalau masalah mati Maya nggak sakit. Suami saya pergi ke Semarang, pulangnya mayat. Di Jogja meninggal. Padahal dia pergi ke Medan, bawa orang-orang asing. Dia pergi sampai ke Bali. Tiap kali dia pergi pulang. Tahu-tahu kemarin ini pergi ke Semarang, pulang di Jogja, dia meninggal. Nggak pakai sakit, meninggal. Mau sakit, mau sehat, mau apa, akhir hidup dari manusia, pasti kita akhirnya meninggal. Tapi yang kita inginkan Tuhan, ya, kebenaran-Mu nyata buat kami. Bahwa ketika kami meminta, Tuhan mendengar, Tuhan menjawab doa kita. Injil ini berbicara bukan hanya kekuatan, tapi ada kuasa. Banyak kali kami melayani ya di tempat umum itu ada yang belajar taekwondo ya. Itu juga saya ajarkan cucu saya nggak usah masuk taekwondo. Untuk bela diri aja, Uma. Bela diri. Tuhan Yesus pembela kita. Nggak usah lagi pakai pembela-pembela itu. Karena saya lihat orang-orang yang taekwondo itu, mereka kekorek sendiri. Refleks mereka tuh balas langsung.
Tidak ada banyak ya pengalaman di dalam pelayanan yang menyatakan bahwa kita ini sebagai orang percaya butuh iman, percaya bahwa Injil yang kita terima, yang kita baca, kita renungkan itu punya kuasa, punya jawaban, punya kekuatan. Dan apa yang kita terima, kekuatan, kuasa, itu lebih besar dari semuanya yang ada di muka bumi. Saudara yang kekasih, Injil ini juga memberi kekuatan bagi untuk melawan kedagingan kita. Musuh terbesar adalah orang seisi rumahmu. Dikatakan Tuhan bahwa kita sebagai orang percaya, ya kita ada lebih dari pemenang. Pemenang di sini dimaksudkan bukan menang karena kita bisa mengusir kuasa gelap, bukan karena kita bisa berdoa dalam nama Yesus orang sakit sembuh. Tetapi kebahagiaan, sukacita yang benar-benar kita dianggap pemenang ketika kita justru bisa mengalahkan kedagingan kita. Bukan musuh, setan adanya di luar. Makanya dibilang seperti singa yang mengaum-ngaum. Di luar dia mah udah selesai, Tuhan udah selesaikan. Buat orang-orang percaya dia di luar. Kecuali kita buka kesempatan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, saya melihat banyak sekali ya, kuasa Tuhan yang dinyatakan bagi kita anak-anaknya yang melayani. Yang mau. Dan banyak orang tunggu. Mau lihat benar enggak? Injil itu punya kekuatan. Yesus itu tidak ada nama lain yang bisa menyelamatkan. Kalau kita baca dalam Kisah Rasul. Kisah Rasul 4 ayat 12 mengatakan bahwa tidak ada nama lain yang bisa menyelamatkan. Menyelamatkan dalam segala perkara. Nggak ada pilihan ini bisa, itu nggak bisa, ini yang ini bisa, itu nggak bisa. Nggak. Semua perkara. Dalam Filipi 4 ayat 13 kita bisa jadi kayak orang yang sombong. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Filipi 4 ayat 13. Orang bilang sombong lu guys, memang sombong. Mau bilang apa? Memang di dalam Yesus semua harus tunduk. Akhirnya nanti semua akan mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Itu bukan hanya lagu. Tapi itu satu keyakinan yang pasti akan terjadi. Satu saat setiap lutut akan bertelut. Lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Kita harusnya ya punya apa ya, kalau dibilang orang pada bilang sombong, ya bukan sombong. Memang kalau Tuhan ada di dalam kita dan kita di dalam Tuhan, maka kita terlihat seperti orang yang sombong, tapi bukan kita, kan nama Tuhan yang kita tinggikan. Ketika kita mengusir kuasa gelap juga di dalam nama Yesus kok, bukan pakai nama kita. Kita berdoa untuk orang sakit dalam nama Yesus. Sebetulnya kalau mau itu ya enggak lah, bukan kita sombong, tapi memang Yesus itu kuasanya dahsyat dan tidak pernah berubah. Kalau dulu dia buta melihat, yang timpang berjalan, yang buta melihat, tuli mendengar. Petrus yang menyangkal Tuhan Yesus membuktikan setelah dia menerima kuasa Injil. Dia katakan, emas dan perak enggak ada. Lu bangkit, berjalanlah dan bangkit. Berjalan. Kuasa yang sama diberikan buat kita melalui Injil ini. Dan ada banyak orang yang tidak tahu. Ya. Hanya mendengar, percaya, tapi tidak mau jadi pelaku.
Percaya Tuhan mampu melakukan, percaya. Tepuk tangan, tepuk tangan. Tantangan datang, semua mundur. Lu aja, lu aja. Tapi pada sore hari ini firman Tuhan katakan buat family ministry. Injil adalah kekuatan Allah. Kita sama-sama mau membuktikan iman percaya kita. Injil membangkitkan iman kita untuk melakukan perkara-perkara seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Ya, Yohanes 14 ayat 12. Bahkan pekerjaan yang lebih besar. Itu Tuhan bilang, bukan manusia yang bilang. Jadi Injil itu membangkitkan iman kita, memberikan kita kekuatan. Dalam 1 Petrus 2 ayat 11 itu dikatakan bahwa jiwa daging itu berperang melawan jiwa. Kita mah tenang-tenang. Makanya saya bersaksi, tiap pagi saya bangun, yang pertama saya katakan, hai jiwaku, ini hari baru. Tunduklah kepada roh. Itu aja masih kadang-kadang masih aja. Ayo diajak teman-teman kemana, kedagingan itu masih sering kali muncul. Tapi Daud katakan, hei jiwaku, pujilah Tuhan. Daud mengajarkan kepada kita dalam Mazmur, jiwa itu harus kita kuasai. Rasul Paulus katakan dalam Roma 7, seringkali kita ingin melakukan yang terbaik, tapi hasilnya dosa. Karena daging ini sudah dikuasai oleh dosa. Oleh sebab itu, jiwa tunduk kepada daging. Setelah kita menerima roh, menerima kuasa Injil ini, maka roh kita kembali hidup, dan kita mau tundukkan sekarang bersama-sama di dalam saling mendoakan, saling peduli, menasehati, supaya setiap jiwa di keluarga family ministry mau tunduk kepada keinginan roh. Melakukan apa yang roh perintahkan. Keinginan roh berbeda dengan keinginan daging. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kita akan sama-sama ya saling menguatkan melalui persekutuan pada sore hari ini. Kita mau berbagi mana apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita bisa saksikan, bagikan. Injil yang menjadi kekuatan Allah yang hidup di dalam kita, menghidupi kita, dan menjadikan kita pelaku firman. Kita mau berbagi ya Bapak Ibu, lebih banyak waktu sharing ya Pak Joni. Pak Joni kelabakan kan kemarin, banyak yang belum kebagian, udah habis waktunya ya. Kalau sharing sedikit aja kali Pak, sedikit aja firmannya, nanti kita bagi-bagi. Yang lain akan menambahkan karena ada banyak kesaksian ya, banyak jawaban doa karena Injil yang kita baca, yang kita lakukan ya. Kuasa Allah dalam Injil ini akan kita saksikan melalui kehidupan kita hari lepas hari. Masalah datang setiap hari, firman Tuhan katakan. Tapi sehari cukup sehari. Bersama Tuhan kita selesaikan. Kita akan berbagi melalui sharing, saling menguatkan ya Pak. Tuhan berkati family ministry pada sore hari ini. Kita akan bergandengan tangan untuk saling menguatkan, saling membagi. Mungkin juga ada kesalahan di dalam firman saya membawakan Tuhan, firman Tuhan ini. Maafkan saya, ampuni saya, tambahkan kalau kurang. Ada Pak Anfal nggak? Tuhan berkati Pak Anfal. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Bapa di dalam surga, hamba-Mu terbatas. Tuhan dalam memberitakan firman, tapi kuasa roh tidak terbatas. Kuasa roh menguasai setiap kami pada sore hari ini. Dan Injil yang adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan, menguasai setiap kami.
untuk kami boleh menjadi pelaku firman dan membagikannya bagi banyak-banyak jiwa lain. Terpujilah Kristus Yesus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Saya serahkan kembali. Ya, terima kasih untuk hambanya Ibu Ismail ya, yang sudah menjadi saluran berkat ya. Memang kita harus berpedoman kepada Alkitab ya, itu firman Tuhan ya. Tadi sudah dijelaskan di Roma 1 ayat 16 ya. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah ya. Bukan hanya kekuatan, tapi ada power ya, ada kuasanya yang dahsyat ya, yang sanggup menyelamatkan kita menjadi orang yang percaya ya. Dan so pasti kalau kita percaya dengan sungguh-sungguh, kita akan menerima kehidupan yang kekal di surga nanti, yaitu mahkota yang kekal. Amin ya. Saya berulang-ulang kali kasih tahu Efesus 2 ayat 10 ya, kita ini buatan Allah di dalam Kristus Yesus yang malah telah dipersiapkan sebelumnya untuk kita tetap hidup di dalam Dia. Amin. Ya, bahkan di Mazmur 119 ayat 105 ya, ada sebuah lagu yang mengatakan, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Amin. Ya, kita harus pegang itu firman Tuhan sampai kapan ya? Sampai akhir hidup kita. 2 Timotius 1 ayat 8 ya. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia. Melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah tentunya. Amin. Luar biasa ya memang Bukres ini sudah dipakai Tuhan untuk berbagi ya di lapangan ya. Menemui orang-orang yang percayanya cuman percaya setengah gitu ya, tapi luar biasa menjadi berkat Bukres Ismail ya. Dia sanggup bersaksi ya, mendatangkan kabar sukacita dari surga. Itu yang harus kita ceritakan kepada mereka. Amin ya. Bahkan saya selalu pegang itu di Mazmur 16 ayat 15. Beritakan Injil ke segala makhluk. Amin. Jadi Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi, Yerusalem juga ya. Kita harus beritakan itu kabar sukacita. Sehingga orang banyak percaya kepada Yesus, bahkan menyerahkan dirinya untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup. Saya selalu pegang juga di Yohanes 14 ayat 6 ya. I am the way, I am the truth, and I am the life. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa di surga kalau tidak melalui, tentunya melalui Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, saya jadi teringat ya, ketika hari Minggu saya pulang pelayanan, saya jatuh dari motor ya, ternyata itu serangan jantung kembali ya, karena saya nggak boleh terlalu lelah ya, karena mungkin saya terlalu lelah, jadi saya jadi vertigo gitu ya, saya jatuh dari motor. Waktu itu kalau saya sudah tidak bangun lagi, tentunya saya sudah sukacita banget ya, karena saya nggak tahu itu waktu Tuhan itu beda dengan waktu kita. Tapi puji Tuhan, ada satu bapak-bapak ini tabok-tabokin muka saya ya, untuk saya bangun. Pak, bangun Pak, bangun Pak. Saya sadar, saya bangun, saya duduk. Ya puji Tuhan, saya masih ada sampai hari ini, itu satu kasih karunia anugerah tuh. Amin. Ya, mana banyak kejadian ya, tetangga saya pulang dari anaknya les mau jemput les bahasa Inggris, pulang nama dia jatuh dari motor dan langsung dibawa pulang ke surga oleh Bapak di surga. Amin. Kita nggak ada yang tahu ya, itu udah semua rahasia Tuhan ya. Tapi kalau kita serahkan semua ke dalam tangan Tuhan, Mazmur 37 ayat 5, berserahlah kepadaku dan percayalah kepadanya, dan dia pasti akan bertindak menolong setiap kita tepat pada waktu. Amin. Ya. Kita harus terus berkarya ya, kita ya, selagi masih diberi kesempatan
kesempatan oleh Tuhan Yesus. Jadi berkat. Amin. Ya, harus jadi berkat. Hidup ini harus jadi berkat. Selagi kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan. Terima kasih Bu Grace Mail. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Ibu Grace, anak mantu cucunya pasti semuanya akan dipakai Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Ya, saya berdoa ya, semua yang ada di FM ini bukan hanya kita yang dipakai Tuhan, tapi kita semua, keturunan kita, anak mantu kita pasti akan dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaannya. Tuhan Yesus memberkati. Silakan satu pujian masih ada Pendeta Dodi Mena sebelum doa syafaat. Silakan Pendeta Dodi Mena. Pak Joni, ada Pak Joni? Ada. Ya, silakan Pak Joni. Pak Dodi enggak. Oh, Pak Dodi ada ini ya. Ada itu. Ya, ada satu pujian Pak Dodi sebelum kita masuk ke doa syafaat oleh Ibu Messi. Bisa ya doa syafaatnya. Silakan. Pak Dodi lagi bikin kopi. Wah, jangan-jangan dia tidur pulas itu. Iya nih, Pak Dodi ini kakak ini gimana ntar saya marahin Pak kakak. Jangan-jangan ketiduran dia. Iya. Kopinya dibikin tapi tidur orangnya. Ya, boleh satu doa syafaat aja langsung Bu Messi. Iya. Ya, mari kita satukan hati kita datang kepada Tuhan. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Kalau Tuhan masih sekali lagi beri kami kesempatan, kami boleh beribadah, sekalipun melalui Zoom Tuhan. Tapi kami percaya tidak ada batas kami bertemu dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pujian, penyembahan yang kami naikkan, boleh menjadi dupa yang bau harum di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapak, buat Ibu Grace yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan, bahwa benar Injil adalah kekuatan di dalam hidup kami. Tanpa Injil, kami tidak dapat berbuat apa-apa ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang datang mengingatkan kembali kepada kami Tuhan. Untuk kami tetap bersandar dan berharap kepada Tuhan. Berkati Ibu Grace Tuhan, di usia yang sudah lanjut, kami percaya firman berkata sampai putih rambutnya, Engkau tetap Allah yang menggendongnya. Berkati pelayanannya, berkati Tuhan Yesus, anak, cucu, mantunya, dengan berkat Tuhan, kesehatan, kekuatan, damai, sejahtera, sukacita Allah melimpah di dalam kehidupan Ibu Grace keluarga besar. Makasih Bapak, kami juga berdoa untuk Pak Komingguan. Kami percaya Tuhan, kalau Pak Komingguan boleh ada, itu karena kekuatan yang Tuhan berikan. Dan dia boleh ada semua karena anugerah-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, masih banyak pekerjaan yang belum selesai Tuhan. Terlebih Tuhan tuh FM ini kami butuh Pak Komingguan sebagai gembala untuk FM kami ini Tuhan. Supaya kami boleh lagi lebih dekat kepada Tuhan. Dan Pak Komingguan bisa bawa kami untuk lebih mengenal Engkau dan lebih mengerti rencana-Mu dalam setiap kehidupan kami. Berikan terus kesehatan, kekuatan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang membuat organ tubuhnya sempurna, jantung yang sehat, paru-paru yang sehat Tuhan. Sekalipun secara dokter ada penyakit, tapi kami percaya Tuhan, oleh bilur-bilur Yesus, segala penyakit sudah Engkau tanggung di atas kayu salib Tuhan. Dan Engkau berkata sudah sembuh. Dan kami percaya Tuhan, kami punya kuasa yang luar biasa. Dan kami mau perkatakan itu untuk Pak Komingguan Tuhan. Apapun Tuhan yang Tuhan dia jalankan semuanya Tuhan. Tuhan hadir dan Tuhan bekerja. Engkau pakai dokter Tuhan. Engkau pakai suster. Engkau berikan mereka hikmat-Mu supaya tidak ada salah diagnosa Tuhan untuk mengambil keputusan. Tapi semuanya Tuhan mereka melakukan dan kami akan melihat kuasa dan mujizat Tuhan terjadi untuk Pak Komingguan. Dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan.
Berkati istri, anak, cucu, mantunya Tuhan. Dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa untuk Pak Hendra. Tuhan terus juga berkati, berikan juga kesehatan, kekuatan. Tuhan, Engkau juga lihat Tuhan, tubuhnya yang lemah, kakinya, tangannya. Kami percaya Tuhan, Engkau juga membuat organ tubuhnya sempurna, kaki yang sehat, tangan yang sehat ya Tuhan. Dan kami percaya juga oleh bilur-bilur Yesus, Pak Hendra sudah disembuhkan. Berkati usahanya, berkati pelayanannya, berkati istri, anak, cucu, mantunya. Apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat setiap kami yang hadir pada sore hari ini Tuhan. Kami percaya firman-Mu berkata, cari dahulu kerajaan-Mu serta kebenaran-Mu. Maka segalanya yang Kau tambahkan kepada kami dan segala penyakit Engkau lalukan. Itu firman-Mu Tuhan. Dan ajar kami selalu memperkatakan firman. Karena kami tahu firman itu hidup dan berkuasa. Kami berdoa juga untuk Pak Herul ya Tuhan. Yang lagi membangun rumah Tuhan. Kami percaya kalau sudah dimulai, maka kami juga yakin Tuhan juga akan mencukupkan segala-galanya ya Bapak. Dengan cara Tuhan yang luar biasa. Kami percaya Tuhan, Engkau yang punya langit dan bumi dan surga. Apalagi cuma hal-hal Tuhan Yesus yang dibutuhkan oleh Pak Gultom Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan Yesus akan menolong dan memberkati dengan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Makasih Bapak. Kami juga berdoa untuk Opung. Kami berdoa ya Bapak buat setiap orang-orang tua kami yang ada di Zoom ini, buat Pak Paul, buat Pak Liman Tuhan, buat Tuhan Yesus, setiap Tuhan Yesus. Kami yang ada Tuhan, Pak Joni, Pak Dodi Tuhan. Tuhan Engkau memberkati kami semua ya Bapak. Kami percaya ya Tuhan, Engkau selalu memberkati kami, memberkati juga Ibu Meling, Kau juga memberkati ya Bapak Stanley ya Tuhan. Dan kami percaya, kami sudah mencari Tuhan. Dan kami yakin Tuhan apapun masalah kami, apapun pergumulan kami, apapun penyakit kami punya Tuhan yang besar. Ajar kami untuk melihat Tuhan, bukan melihat penyakit, bukan melihat masalah, tapi kami mau fokus kepadamu ya Tuhan, yang besar dan dahsyat. Terima kasih Bapak, memberkati bangsa negara kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, MPR, DPR, KPK, Gubernur, TNI, Kepolisian, Kejaksaan, beri roh takut akan Tuhan. Supaya setiap keputusan yang mereka ambil itu berasal dari Tuhan. Dan Tuhan Yesus selamatkan juga mereka, supaya mereka juga boleh diselamatkan dan boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapak, pulihkan bangsa ini Tuhan, selamatkan bangsa ini Bapak, supaya ada pertobatan yang besar terjadi untuk bangsa ini. Dan biar nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami juga berdoa buat dokter-dokter, suster-suster. Tuhan memberkati mereka supaya setiap dokter, suster, Tuhan Yesus yang merawat pasien, Tuhan berikan mereka hikmat-Mu supaya pasien yang mereka rawat Tuhan boleh mendapatkan kesembuhan semuanya karena hikmat yang dari Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami sudah berdoa dan kami serahkan setiap doa kami ke dalam tangan Tuhan. Karena firman-Mu berkata doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami sudah berdoa dan kami percaya Tuhan Yesus. Setiap kami yang ada pada sore hari ini, kami sudah diberkati dengan luar biasa. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku kepada mula kami semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan Tuhan Yesus melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir. Bapak Ibu diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Yang sakit malam ini juga Bapak Ibu disembuhkan Tuhan Yesus secara ajaib dan sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan apapun yang dilakukan tangan Bapak Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya dibuatnya berhasil dan beruntung dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati
Pelayanan Bapak Ibu anak mantu teduh. Perkenanan Tuhan selalu ada. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awannya permai. Menjemput kita orang-orang yang percaya yang sudah diberkati firman Tuhan. Sama-sama kita setuju. Katakan. Amin. Tuhan Yesus berkati. Amin. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Desi, semuanya. Terima kasih Bu Meli. Terima kasih semuanya. Besok kita ibadah akan tetap beribadah yang karena ini adalah Ibu Messi ya. Jadi jangan lewatkan, besok kita akan beribadah kembali. Terima kasih Pak Paul Reno yang sudah hadir. Terima kasih Pak Komingguan, terima kasih Bu Messi, Ibu Grace, terima kasih firmannya. Silakan Pak Joni Iskandar untuk bincang-bincang Pak Joni.